Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Depi Nur Ajijah. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai studi kasus PKLH dan AMDAL. Oke, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu PKLH dan apa itu AMDAL. PKLH itu kepanjangan dari Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. PKLH sendiri memiliki arti yang mana suatu program kependidikan untuk membina peserta didik agar memiliki sebuah pemahaman, kesadaran, sikap, serta perilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun tujuan dari PKLH ini yang mana untuk menghasilkan para ilmuwan dan praktisi pada bidang pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang dapat melaksanakan tugas-tugas secara profesional sebagai tenaga pengajar, praktisi, peneliti, dan pengembang di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Adapun pengertian AMDAL itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019, yang mana AMDAL itu suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini untuk kegiatan AMDAL adalah untuk segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup serta dapat menyebabkan dampak terhadap perubahan lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya ada kegiatan wajib AMDAL. Memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksplorasi sumber daya alam yang terbaru atau tidak terbaru. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi, sumber daya alam, dan atau perlindungan cagar budaya. Yang keenam, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasa training. Yang ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati. Yang kedelapan, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Yang kesembilan, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Nah, itu adalah pengertian dari PKLH dan AMDAL. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke hasil analisis dari studi kasus saya kali ini mengenai peralihan lahan. Yang mana pada video kali ini saya menampilkan peralihan lahan pertanian ke permukiman. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa jumlah penduduk dari tiap tahun ke tahun semakin meningkat. Artinya, kebutuhan pangan yang dibutuhkan dipastikan terus bertambah setiap tahunnya. Namun, permasalahannya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi seperti yang mana lahan pertanian menjadi lahan pembangunan, lahan permukiman, atau perumahan, serta lahan industri. Nah, hal yang tadi itu termasuk pada faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Nah, kita ulas kembali dari faktor kependudukan yang mana pesatnya
meningkat jumlah penduduk. Dengan hal itu tersebut kebutuhan lahan pun ikut meningkat dengan pesat. Dan juga ada faktor ekonomi yang mana tingginya land rent yang diperoleh dengan aktivitas sektor non-pertanian. Selanjutnya ada juga faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian. Selanjutnya ada juga lemahnya sistem perundang-undangan. Nah, itu sebagian dari faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Nah, sebagaimana alih fungsi lahan pertanian itu jika tanpa pengawasan dapat berdampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti halnya turunnya produksi pertanian. Tentu saja dampak ini akan terjadi dikarenakan lahan pertaniannya beralih fungsi, maka tentu produktivitas pangan akan berkurang. Selanjutnya akan hilangnya juga kesempatan bagi petani, yang mana ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai petani untuk mencukupi kehidupannya. Namun jika terjadinya suatu peralihan lahan, maka seorang petani pun akan hilang pekerjaannya. Dan banyak lagi dampak dari peralihan lahan tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan sosial yang mana harus kita tanggulangi. Nah, bagaimana sih caranya untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Yang pertama, adanya pengendalian yang mana bisa mengembangkan hemat lahan untuk perumahan atau permukiman. Yang kedua, adanya penetapan kawasan pangan abadi yang tidak boleh dikonversi. Yang ketiga, adanya penetapan zonasi lahan-lahan pertanian yang dilindungi. Selanjutnya, dapat meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian agar tidak adanya tanah yang terlantar. Yang selanjutnya, kebijakan pertahanan lebih dipertegas. Nah, itu upaya untuk menanggulangi permasalahan alih fungsi lahan. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil studi kasus mengenai permasalahan sosial, yaitu alih fungsi lahan pertanian ke permukiman.